orang-orang yang wujud sebelum abad yang habis Aimatul Arba'ah ini disebut dengan ulama salaf. Setelahnya ini disebut dengan ulama Muhammad Hasan Al-Asy'ari, disebut dengan ulama khalaf. Atau disebut dengan mutaqaddimin, kalau ini golongannya mutaakhirin. Nah, kalau kita ingin meneliti yang mereka mengatakan udkhulu fis silmi kafah, walaupun kafah itu penafsirannya macam-macam. Kalau mengatakan semuanya harus masuk Islam dengan cara keseluruhan, la yu'minu bi'atin wa takfuru bi'atin, kita perlu paham bahwa yang ahli sunnah wal jamaah itulah Islam yang kafah. Kenapa? Golongan Khawarij karena menganggap dari golongan Muawiyah, golongan Sayyidina Ali itu kafir. Akhirnya mereka tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari golongan orang-orang ahli bait, tidak mau dengan ahli bait karena keturunan Sayyidina Ali dan tidak mau orang-orang Muawiyah, sehingga hadisnya semakin minim, nggak dianggap kalau dari mereka. Ini berarti dia itu tidak kafah, tidak mengikuti Islam keseluruhan, tapi hanya sebagian orang yang diterima. Ahli bait tidak mau. Golongan Syiah juga tidak kafah. Kenapa yang diterima hanya ahli bait? Yang selain ahli bait tidak mau. Dari golongan Muawiyah tidak diterima. Akhirnya juga tidak mengikuti dengan kafah. Berarti mereka itu tidak juga disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian dari jumhur ini keseluruhan diterima, baik dari Muawiyah, baik dari Sayyidina Ali, dari siapapun diterima, ahli bait atau bukan diterima. Ini titik kekafahannya. Lalu golongan Mu'tazilah, apa disebut dengan Islam kafah? Tidak. Kenapa kok tidak disebut dengan Islam kafah golongan Mu'tazilah? Dikarenakan orang-orang Mu'tazilah itu tidak menerima hadis-hadis, bahwa hadis-hadis yang hadis-hadis yang ahad yang bertentangan dengan akal. Jadi dia mengedepankan akal, bukan di dalam masalah akidah. Kalau kita akidah, kita mengedepankan akal. Kalau ada ayat-ayat yang mustabihat, perlu melihat cocok dengan akal atau tidak dalam akidah. Kalau di dalam syariah, kita mendahulukan nakal. Nah, Mu'tazilah mendahulukan akal di dalam di dalam syariat, yang akhirnya dia mengatakan ayat-ayat yang tidak cocok atau yang tidak masuk akal ini tidak diterima. Makanya akhirnya dia mengatakan seperti siksa kubur, dia tidak menerima. Kenapa kok dia tidak menerima? Tidak menerimanya mereka disebabkan kalau orang itu disiksa di dalam kubur, Allah tidak adil. Kalau tidak, kenapa? Karena orang yang mati terlebih dahulu siksanya lebih panjang daripada yang mati paling akhir. Gak adil ini, makanya tidak ada siksa kubur. Jadi antaranya itu tidak mungkin. Itu golongannya orang-orang Mu'tazilah tidak mau menerima hadis yang termasuk fadlullah, orang yang mukmin walaupun tidak beramal masuk surga dengan bifadlillah, tidak terima, gak rasional, yang macam itu. Berarti mereka juga tidak termasuk Islam kafah. Yang Islam kafah adalah golongan jumhur yang semuanya dipakai dan bagaimanapun, terus antara naklun dengan aklun kita jamakkan, kita kompromikan. Lalu dari golongan tadi saya katakan mulai dari Abu Hasan Al-Asy'ari sampai sebelumnya itu disebut dengan ulama salaf. Nah, yang setelahnya itu di ulama khalaf. Ini yang menjadi permasalahan di masyarakat kita, yang banyak kiai-kiai pun tidak paham. Yaitu yang karena orang-orang yang mengaku salafi. Ini beda ulama salaf dengan orang salafi. Kita harus mengikuti pada ulama salaf. Nah, mereka mengaku salafi kenapa? Karena
di dalam akidahnya ulama salaf, metodologi pengambilan hukumnya adalah beda antara kholaf dengan salaf. Yang sering kita di dalam akidah dikatakan iyyaka wassalaf wa alaika bil kholaf, kan sering semacam itu. Nah, ini kita jangan salah paham. Padahal Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu kholaf, Abu Mansur al-Maturidi itu kholaf. Tapi kenapa kok kita nggak boleh, jangan terpancing dengan ulama kholaf, tapi harus mengikuti ulama salaf? Nah, ini yang perlu kita kaji, perlu kita luruskan. Kalau kita tahu semacam ini, kita juga akan terjebak. Nah, kita fikih kita kan harus mengikuti pada ulama salaf. Lalu kenapa Abu Hasan al-Asy'ari itu ulama kholaf? Nah, kenapa kita tidak mengikuti pada ulama salaf? Jadi yang anehnya. Nah, saya jelaskan bahwa ulama kholaf dengan ulama salaf beda di dalam teologi, beda di dalam manhajnya teologi dengan manhajnya fikih. Kalau ulama salaf di dalam mazhabnya teologi mengikuti tafsir. Mazhab tafsir itu adalah tidak mentakwili ayat-ayat yang musyabbihat, dipasrahkan kepada Allah. Makanya kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim, dia langsung menyatakan tangan Allah di atas tangan makhluk. Fawali wajhaka, ya wajah kemudian kalau dikatakan la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Yo, yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang dilakukan ya Allah, tidak mentakwil. Apalagi di dalam ayat-ayat yang di situ menjadi bahaya seperti innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bi suratihi. Allah menjadikan Nabi Adam dan menggambarkan Nabi Adam sebagai gambarnya Allah. Yang ini. Nah, ini akan menjadi bahaya hal yang semacam ini. Ini ulama salaf tidak mentakwili. Innallaha 'alal 'arsy istawa, tidak ditakwili. Makanya Syekh Qasim al-Baghdadi al-Junaidi ketika ketika ditanya tentang maknanya innallaha 'alal 'arsy istawa, itu sudah sama lihat, itu sudah saya tulis di dalam akidahnya tasawuf. Jawabnya al-istiwa ma'lumun wa so'al andal bid'atin. Itu ada dalam akidahnya Sufiyah. Bukti kalau Sufiyah itu adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yes. Kemudian tapi ulama kholaf malah justru mentakwili dengan kata-kata yadullah fawqa aydihim, kekuasaannya Allah di atas kekuasaannya makhluk. Nah, yang semacam ini yang menjadi permasalahan. Katanya tidak boleh takwil. Tadi amin dua ayatun muhkamatun, amin dua ayatun istabiyatun la ya'lamuha illallah wa rasuluna fil ilmi yaquluna wa min indillah. Wa min indillah. Lalu wa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min hudhihi awajhillah. Lalu menurut golongan orang-orang Abu Hasan al-Asy'ari ulama kholaf, hal itu ditakwili dengan kekuasaan, walaupun aslinya kekuasaan itu salah. Apa itu takwil yang semacam itu kurang pas, tapi dalam rangka menyelamatkan dirinya, dalam rangka menyelamatkan akidah, maka harus. Mergo kata tangan dengan kekuasaan itu lebih kuat tangan. Tapi walaupun ulama salaf mengatakan yadullah fawqa aydihim, tidak pernah satupun ulama yang mengatakan Allah punya jawari, punya tangan. Nah, akhirnya ulama Abu Hasan al-Asy'ari mentakwili tangan Allah adalah kekuasaannya Allah. Padahal takwil itu kurang pas. Sebab kalau kita katakan
apa itu namanya, bupati saja mengatakan orang saya Kediri ini adalah di tanganku. Ini mesti kekuasaan. Tapi boleh mengatakan ini di kekuasaanku, tapi tidak bisa mengatakan di tanganku. Karena tangan itu lebih balik daripada kekuasaan. Oh, kayak di tanganku itu, tapi kayak kekuasaanku, tapi belum tentu bisa di tangan. Nah, di tanganku. Makanya tangan itu lebih kuat. Makanya ditakwili dengan kekuasaan itu sebenarnya mengurangi makna. Tapi ketika orang-orang dari golongan orang-orang Khawasi atau Khaswiyah yang tidak mentakwili, yang akhirnya malah justru mengatakan Allah punya tangan, akhirnya di situ ditakwili dengan kekuasaan. Demikian pula seperti ini gue sama lihat itu apalah istawa ala kulli syai'in fala syai'un aqrabu min syai'in. Itu dalam akidahnya pernyataan tentang arus halaman 58 ulama salaf. Dalam ulama salaf. Dalam 54 58 54 55. Lalu ulama Asy'ari mentakwili dengan kekuasaan biar untuk memahamkan bahwa yang dikehendaki tangan itu bukan jawareh. Demikian pula dawuh Allah, kita Allah dalam al-Qudsi, la yazalul abdu yataqarrabu ila yamin wa fil hatta kifah fa idza kuntu aqrabu kuntu sam'atu yasma'u wa basaru yabsuru bihi. Di situ siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunatan, maka yang didengarkan Allah. Pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah, tangannya adalah yang dijalankan tangannya Allah, yang dijalankan kakinya adalah Allah. Ini bagi ulama salaf ditakwili ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan kesunatan, maka kuntu sam'ahu, Allah akan menjaga telinganya, wa basaru akan menjaga penglihatannya, wa yadahu akan menjaga tangannya, wa rijlahu akan menjaga kakinya. Loh, ulama salaf tidak, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, tapi tidak ada yang mengatakan Allah punya telinga, punya mata. Jadi bagaimana kok penglihatannya Allah, penglihatannya Allah? Orang itu kalau sudah kadung apa itu namanya, orang-orang itu kalau sudah kadung betul-betul cinta temenanan, wong wis kadung cinta betul buta. Kalau sudah buta, tidak ada yang didengar selain dia, tidak ada yang dilihat selain dia, tidak ada yang dikerjakan selain dia. Itu sih dimaksudkan orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta lagi hadis atau lagi syamdah begitu saja. Nah itu kalau sudah kadung sekonyong-konyong dengan kata-kata gurunya saja gak kelihatan, gak didengar. Kata-kata orang tuanya tidak didengar. Dikasih orang yang lebih cantik, lebih manis, gak dilihat, gak kelihatan. Yang dilihat hanya di mau makan ingat kamu, jadi inilah yang dimaksudkan. Nah, makanya orang yang sudah dekat kepada Allah, yang didengarkan hanya Allah, tidak ada panggilan nafsu, panggilan jabatan, panggilan kenikmatan dilaksanakan, gak ada. Ini yang disebut hatta ya'ti akal yakin, hanya Allah. Yang dilihat hanya Allah, tidak pernah melihat ini orang cantik, ini menguntungkan kepada saya, ini akan mengakibatkan, enggak. Kalau itu Allah dilaksanakan, yang dikerjakan tangannya hanya Allah. Ini loh ulama salaf. Nah ini, jadi yang dikehendaki dengan ulama khalaf yaitu takwil yang bertentangan dengan ulama salaf. Sedangkan Abu Hasan al-Asy'ari ini membenarkan akidahnya salaf, menjelaskan akidahnya salaf dengan takwil agar tidak keliru dengan salaf. Nah, itu terus berlanjut. Baru abad ke-7 muncullah Mu'tazilah yang kemudian mengajak orang-orang awam mengkafirkan kepada selain golongannya mereka. Yaitu di dalam masalah ada 3 hal yang nyeleweng dari Ibnu Taimiyah, yaitu termasuk apa itu namanya, bicara ilmu kalam itu haram. Nah, selama tidak ada
kebutuhan, tidak ada hajat. Nah, di dalam masalah akidah-akidahnya Ibnu Taimiyah yang di situ melenceng atau berbeda, yang berbeda dengan akidahnya ulama-ulama Asy'ariyah. Ada beberapa hal diantaranya yaitu mengkafirkan orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah diantaranya. Terus mengatakan Allah Ta'ala punya wajah, Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala turun dari langit. Seperti halnya beliau ketika mencontohkan Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila samai dunya hatta sulusul lail, ya turun seperti ini. Ketika ada di diam itu ya turun seperti ini. Itu yang disebut mujassimah. Nah, ini terus berlanjut. Ini mulai yang menyeleweng dari akidah ulama salaf. Tapi dia mengatakan mengklaim dia ulama salaf. Kenapa? Ulama salaf tidak mentakwili, tapi dengan pemahaman yang batal. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah turun, itu diartikan turun ya turun gitu. Nah, yang itu Allah fauqa sama, Allah di atas langit. Wah, ini menjadi viral di mana-mana kalau Allah di atas langit, di atas arsy. Sehingga dalilnya gampang. Aina Allah fauqa sama. Yang ini. Itu banyak sekali yang viral-viral di video-video di dalam cara beret akidah mereka dan kali gampang. Di mana Allah? Di atas langit. Dalilnya apa? Allah fauqa sama. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Gampang semacam itu. Dan bagi kita sulit untuk menjelaskan yang semacam itu. Karena perlu ada penjelasan atau takwil. Ini yang menjadi sulit. Ya, kita tidak bisa di atas nama. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai apapun. Kemudian dari akidahnya Ibnu Taimiyah ini lalu ditambahi oleh pada tahun 1111 Hijriah muncul Syekh Abdul Wahab yang nambahi dari kebatilannya Ibnu Taimiyah ada 10 hal, yaitu ya sebagaimana yang ada di dalam Hajar Sotik saya melihat seperti menetapkan wajah, tangan, terus ada di arah, menjadikan jisim, Allah bisa naik, turun seperti halnya kita sebagaimana kita. Nah, ini malah nih kita kudu ngaji semacam-macam itu. Apa yang dikenasi Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya hatta sulusul lail. Ini ngaji ini ya tuh. Bagi kita, bagi ulama salaf, itu maksudnya Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah itu turun sampai langit dunia, sampai sepertiga malam. Artinya masuk turun kepada kita, mengenalkan diri kepada kita sampai pada tingkatan alam yang ketiga. Sama'id dunya yaitu alam mulki. Terus ada alam malakut sampai alam jabar. Jadi Allah mengenalkannya itu sampai pada kegelapan 3 macam. Ya seperti ini ada Allah, di mana-mana ada Allah. Cuma kita yang nggak begitu paham. Ini mengenalkan diri kita. Mereka disebut syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah mengenalkan diri, bukan Allah turun. Allah mengenalkan diri turun. Bahan itu turun. Dia mengenalkan diri sampai pada 3 tingkatan. Mulai maksudnya terus Innallaha yang dulu khalaqa Adam wa sawwara bi suratihi. Allah menjadikan Nabi Adam dan menjadikan Nabi Adam sebagai gambarnya. Gambaran bukan gambar. Gambaran itu artinya apa yang ada di dalam Nabi Adam dan semuanya anak cucunya ini adalah khalifatullah sebagai petunjuk Allah. Nah ini kayak gini. Kalau kita pahami seperti hanya kita melihat di dalam kaca. Ini sudah ada
seperti kita dalam melihat dalam kaca. Kaca itu kalau kita mendekat, maka gambar kita akan mendekat. Ketika kita menjauh, gambar kita akan menjauh. Ketika kita bergerak, gambar kita adalah bergerak. Aslinya gambar tidak bisa bergerak, tidak bisa menjauh. Makanya kalau ada orang mendekatkan diri kepada Allah, bukan dia yang mendekatkan dirinya, tapi Allah mendekatkan diri, akhirnya dia mendekat. Radhiyallahu anhu wa radu. Kalau ada orang jauh dari Allah, bukan karena dia jauh dari Allah, tapi Allah menjauh darinya. Jadi gitu, gambarannya semacam itu. Makanya kalau kamu dicaci maki oleh teman, jangan salahkan dia, tapi salahkan dirimu. Kenapa Allah mencaci maki saya? Karena kalau orang yang tidak pernah salah, gak pernah dicaci maki oleh Allah. Seperti anak kecil itu gak pernah dosa, semuanya orang senang. Sampai dicaci maki oleh anak kecil pun dia tetap senang. Dikencingin saja masih. Tapi ketika orang itu sudah banyak dosa, bicara sedikit saja sudah orang nggak percaya, marah. Ini diantaranya. Nah, kemudian dari sisi teologi, dari sisi fikih, ulama salaf ini tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Siapa yang ingin mengetahui siapa yang memahami Quran dan hadis, silahkan mengikuti fatwanya sendiri, mengikuti pendapatnya sendiri. Tapi siapa yang tidak mengetahui, maka silahkan mengikuti siapapun tanpa ada terikatan dengan ulama tertentu. Jadi kenapa? Jadi disitulah kemudian diteruskan sampai zaman golongan orang-orang yang mengaku salaf sampai sekarang tidak boleh mengikuti, tidak boleh taklid, yang kemudian harus mengambil dari Quran dan hadis tanpa mengikuti kepada siapapun. Ya ini yang diikuti. Ini akan menjadi membahayakan kepada kita. Tapi untuk ulama khalaf tidak diperkenankan mengikuti kepada fatwanya sendiri kecuali pada mujtahid, salah satu dari a'immatul arba'ah. Ini ulama khalaf. Loh kenapa? Ini diterangkan Jawa. Karena waktu zaman abad ketiga, bahwa ketika ada permasalahan ini biasa disampaikan kepada hakim, terus hakim mengumpulkan masyarakat, lalu para senior lalu diajak musyawarah. Tapi karena kualitas orang-orang itu di dalam keilmuan sudah merosot, sebab negara Islam sudah tercerai-berai menjadi beraneka ragam daulah yang masing-masing ngurusi politik, tidak sempat mengurusi masalah ilmu, yang sehingga ketika disadari suatu hukum ini sering bertentangan antara satu dengan yang lain, bahkan tidak sedikit menghalalkan cara satu dan yang lain dengan nama Al-Quran, dengan nama hadis. Akhirnya pada waktu abad ketiga itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kepada salah satu, tidak boleh fatwa sendiri, tapi dikembalikan kepada mazhab-mazhab yang dulu, tapi yang terbukukan, yang bisa dideteksi dalilnya. Alhamdulillah yang dideteksi dalilnya yang bisa diperkuat hanya 4, yaitu apa itu namanya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Kok hanya 4? Itu sudah saya tulis sedikit. Kenapa kok harus kembali pada mazhab apa? Insya Allah ada. Ya? Nanti ada beberapa ada contoh dari yang ini. Kenapa kok harus kepada a'immatul arba'ah? Kembali kepada a'immatul arba'ah, setidaknya ada 4 hal yang bisa mengakibatkan orang itu kembali kepada a'immatul arba'ah, tidak boleh kembali kepada yang lain. Pertama, yaitu daulah Islamnya pada waktu itu sudah menjadi cerai-berai, satu dengan yang lain sudah berbeda-beda, ulamanya mulai kualitasnya menurun. Kedua, murah mustahid dalam abad ketiga itu sudah mempunyai ahzab, mempunyai pantan-pantan, mempunyai santri, punya madrasah.
Ya, sehingga para kiai anak-anaknya ini santri-santrinya itu lebih fokus memperkuat pendapatnya kiainya daripada mencari dalil untuk dirinya sendiri. Ini sudah mulai dulu di mana santri itu selalu mengedepankan pendapatnya kiainya. Yang sehingga dalam masalah mendekatkan kepada kiainya itu sampai taksubnya luar biasa. Kalau ada pendapat yang bertentangan dengan kiainya, bukan kiainya yang disalahkan, tapi pendapat yang lain itu yang disalahkan. Sehingga ketika waktu Syekh Ma'ruf Al-Karahi saja mengatakan, idza waqa'a syai'un yukhalifu madzhabana fa huwa mu'awwalun aw mansukhun. Kalau ada hukum kok berbeda dengan mazhab saya, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, berarti hukum itu, hadis itu adalah mu'awwal, ditakwili atau atau mansukh, dinusah. Itu sampai karena fanatiknya. Makanya dengan punya pondok, dengan punya santri itu akibatnya pendapat-pendapat dia itu terbukukan. Sayang para ulama-ulama yang tidak punya santri, yang penerus seperti Abu Dawud Al-Zahiri, Al-Zahi, Sufyan Tsauri, walaupun beliau mujtahid mutlak, tidak diperkuat pendapatnya oleh para santri-santrinya, akhirnya hilang. Ini loh, ini keistimewaan punya santri yang semacam itu. Ketika pada waktu orang-orang Islam sudah pada waktu dulu itu tidak pernah membicarakan syarat-syaratnya mujtahid dengan cara ketat. Kan nggak ada syarat-syarat mujtahid dengan cara ketat, itu tidak ada. Yang sehingga ketika kita mengatakan ini tidak pakai tidak pas, belum waktunya, belum mujtahid, belum levelnya, sulit kita. Akhirnya orang yang masing-masing mengaku sebagai mujtahid, yang akhirnya menjadi pertentangan yang sangat fatal itu. Akhirnya tidak boleh mengikuti berfatwa sendiri di antaranya. Samping itu keempat, banyak ulama-ulama yang sudah mulai kena penyakit virus ananiyah, yaitu mengaku-ngaku saya. Akhirnya dengan penyakit yang semacam itu ananiyah, setiap ada orang mengaku mujtahid dikeroyok, sehingga Syekh Suyuti pernah mengaku sebagai mujtahid, dikeroyok oleh para kiai-kiai, dikai pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya dia mencabut lagi dari mujtahid mutlak sehingga mengikuti pada Imam Syafi'i. Itu diantaranya kenapa harus a'immatul arba'ah. Kesimpulan, gitu. Kesimpulan bahwa ahli sunnah wal jamaah termasuk Islam yang kafah, sebagaimana urian tadi. Kemudian ahli sunnah wal jamaah di dalam teologi mengikuti Syekh Hasan Al-Asy'ari Mansur Al-Maturidi di dalam manhajnya, metodologinya. Kemudian di dalam fikihnya mengikuti pada mazhabul arba'ah. Lalu karena dari ulama sufi, ulama tasawuf itu pun juga tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang diseleksi, termasuk Imam Ghazali, termasuk Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Maka kita di dalam tasawufnya mengikuti Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi dan kepada Imam Ghazali. Tapi sayang, seribu sayang, kita mengatakan yang semacam ini sebenarnya hanya dalam formalitasnya, mengikuti Syafi'i, tapi kenyataannya kita bukan Syafi'iyah. Mungkin kita punya Syafi'i saja gak pernah tahu, risalah juga gak punya, kitab hukum juga gak punya, sehingga bukan mengikuti pada Imam Syafi'i, tapi orang-orang yang mengikuti pada Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Imam Romli. Demikian pula aku mengikuti Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi, tapi gak pernah punya kitabnya Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Nah, ini kan yang berbunyi loh, apa yang kita jadikan? Enggak pernah punya kitabnya. Rujukannya bagaimana? Ini singkat ini. Kita sebagai pengakuan saja. Mengaku mengikuti Imam Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali, rekodnya Imam Ghazali itu bagaimana? Enggak paham. Lebih-lebih pengakuan semacam ini hanya mengikuti a'immatul arba'ah, tapi kita praktekkan di Indonesia belum bisa. Ahlussunnah wal jamaah yang semacam ini belum bisa. Kenapa SDM-nya nggak nutup? Katakan saja sekarang ada orang memelihara asu, udah geger, itu bukan santri, itu PKI dan sebagainya.
Padahal kalau kita jujur ini tidak keluar dari mata ulama. Menurut Imam Malik asu itu bukan najis, juga tidak haram, hanya makruh saja. Makanya di Maroko itu biasa nyembelih asu anak muda. Kalau di Maroko nyembelih asu itu seperti orang Indonesia nyembelih jarang, nyembelih kuda. Kuda itu menurut Hanifah haram, tapi menurut Syafi'i tidak. Namun wagu itu toh. Nah, akhirnya kalau kita nyembelih kuda itu wagu seperti hanya di sana halal, tapi menurut Syafi'i ya haram. Nah, akhirnya wagu boleh asu. Ini kita belum siap mengikuti a'immatul arba'an, ini belum siap. Umpama dalam pernikahan saja mengikuti Abu Hanifah, sudahlah perempuan sudah silakan mengangkat wali yang diangkat saja, tidak harus orang tuanya. Pahami? Ini nih. Ini kalau di dalam kajian ilmiah kita harus tetap Ahlussunnah Jamaah semacam itu, tapi prakteknya masih belum bisa. Kita melihat orang sholat gak mau bismillah, itu gak seneng kok sana. Padahal kalau kita lihat dari menurut Imam Malik gak bisa baca bismillah. Apalagi jangan itu Fatihah saja bagi makmum tidak perlu baca Fatihah kalau mendengarkan Fatihahnya imam. Tapi kita menyalahkan yang semacam ini. Ini yang kita belum bisa siap hidup dengan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yang secara sebenarnya. Walaupun kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, masih butuh pengetahuan yang lebih lanjut. Tentunya harus mengetahui tentang mazhabul arba'ah, terus mengetahui tentang mazhabnya Syiah, tentang mengetahui mazhabnya Batu Khawarij dan lain sebagainya. Tapi sayang ketika kita berbicara dengan mazhabnya Syiah, menjelaskan wah itu Syiah, orang yang sudah paham dengan mazhabnya Syiah katanya Syiah. Itu yang kadang-kadang repot masyarakat kita itu. Kita nggak bisa membedakan ini kajian ilmiah dengan akidah kita. Kalau saya katakan tadi Syiah tidaklah kemudian dalam emosional itu bisa kita salahkan begitu saja. Begini nanti, itu berarti dukung Syiah. Jangan ada macam ini lah. Ini yang kadang masyarakat kita masih belum siap dan masih banyak yang menyentuh wanita nggak. Batu salam karo wanita, mereka sholat aku nggak batal, mulai wis dianggap gak santri kok ya. Ini yang kita belum bisa. Nah kemudian para hadirin yang kami hormati, lalu di dalam mempraktekkan Ahlussunnah wal Jamaah, setelahnya Anda tahu, digambarkan saja sudah tahu tentang masalah tasawufnya Wali Junaid, tasawufnya Imam Ghazali. Nah ini hanya saya tulis sedikit-sedikit saja, tidak sama terus YouTube pelajari kitab Ihya kalau ingin tahu tasawufnya Imam Ghazali. Kalau belum tahu kitab Ihya sama yang belum bisa untuk membeli komentar tentang tasawufnya Imam Ghazali. Wali Junaid juga demikian, Mazhabul Arba'ah juga demikian. Setelahnya kita tahu semuanya di dalam masalah ilmiah, yang di dalam prakteknya kita tidak harus sama dengan ilmu kita. Nah ini praktek dengan ilmiah, amalia dengan ilmiah itu akan berbeda. Di dalam amalia kita harus kembali kepada dawuh kanjeng Nabi mulai diutus innama bu'itsu liutammima makarimal. Nah tentunya kalau innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, jangan hanya fikih terus langsung fikih kita makan mentah-mentahan, enggak. Fikih itu untuk mengetahui tentang batas-batasan, tapi tidak harus kita amalkan. Kalau kita amalkan sesuai dengan kita fikih, ini kita gagal paham ya semacam ini, harus cocok dengan fikih, wah ini gagal paham. Kita hidup di masyarakat sini saja cocok dengan fikih nggak bisa. Coba kalau sama mengaji kitab fikih, kalau ada wanita sakit itu gak kewajiban suami memberikan obatnya, bukan kewajibannya suami. Nah, jadi umpama terus gak dikasih obat gak dapat pas enggak. Dan itu tadi nih. Kemudian termasuk kewajib istri tidak boleh keluar oleh suami kok otoriter kan. Praktekkan di Indonesia. Ini Melayu kabeh. Ya.
kuat sampean. Wis sing masak wong lanang, sing kabeh wong lanang kalau dikai mangan tok ora metu belas. Gak bisa. Jadi kita nikah gak bisa kita praktekkan di Indonesia, gak bisa. Kewajiban suami itu hanya nafkah. Kalau kaya 2 mut, kalau miskin 1 mut, kalau di tengah-tengah ya di persentase. Gak kewajiban yang lain. Kalau mangannya itu lebih ya sudah kalau cari sendiri. Jadi jalur bakso gak perlu, gak usah dikasih. Gak kewajiban untuk mengasih lah. Tapi kalau kita ke semacam ini rusak kehidupan. Makanya di dalam prakteknya kita pakai akhlak. Muwafaqatul linnas fi kulli syai'in ma'adal nas. Umumnya piye ngoten mawon. Pantasnya gimana gitu saja. Nah, enggak usah kita berlah. Fikih itu bagaimana? Fikih itu hanya difungsikan ketika sikap. Ketika tanasuk, ketika rebutan, ketika saling berebut. Ini kewajiban saya, ini kewajiban saya. Muah kita enggak. Nah, baru ini fikih tanda. Tapi dalam implementasinya jangan kita lakukan dengan fikih. Gitu loh. Nah, jadi kalau wajib gendong anak sampai nyusun ini pun kewajibannya suami, jadi hanya laba saja. Satu hari atau 3 hari dibutuh. Tapi ini kalau praktekkan juga gak bisa. Sing gendong sing lanang, terus sing medusi sing lanang untuk menendol. Kapan nyambut kami? Ini macam ini. Nah itu hanya terjadi sikap. Wong wedok disuruh ngadep wedang saja gak wajib mau. Masak juga gak wajib mau. Nyapu juga gak wajib mau. Itu fikih. Nah, tapi dalam implementasinya jangan fikih, akhlak. Nah, apa akhlak? Nah ini. Akhlak adalah hayatun wa sifatun tasduru min al-af'al bi suratin wa yusrin bila raibin wa fikrin. Yaitu suatu sifat yang mengkristal kepada jiwa sehingga reflekslah perbuatan dari sifat itu. Dari sifat itu keluarlah perbuatan dengan cara refleks tanpa ragu-ragu, tanpa mamang. Berarti sudah mengkristal. Kalau perkara yang refleks itu adalah cocok dengan syariat, cocok dengan akal, baru disebut dengan akhlakul karimah. Cocok dengan akal, tidak cocok dengan syariat, atau cocok dengan syariat, tidak cocok dengan akal, nggak bisa disebut dengan akhlak. Contoh, pada hari raya tidak ada kewajiban silaturahim, itu namanya setelah hari raya nggak ada. Andai kata sudah mempunyai rumah terus ditutup, nggak usah silaturahim, udah ditutup main, nggak apa-apa, nggak berdosa. Cocok nggak dengan akal, pantas enggak. Itu nggak disebut dengan akhlak. Malah yang dominan ke akhlak. Saya kira manten diserahno bareng itu kok ki apa itu. Gak ada keterangan itu. Wis zakati kan yo wis kok. Nah, wis kayak janur. Terus ngundang kancane terus kayak pisang dan seterusnya. Itu semuanya hanya muwafaqatul linnas. Adaptasi gitu saja. Begitu tadi. Ini udah ada dalam fikih, udah ada. Makanya jangan kita terus harus cocok dengan syariat atau fikih. Lain, cocok dengan syariat dan cocok dengan akal. Akal itu apa? Mayata'arufun nas bi haitsu la urutun bil kul talaqatu bil qabul. Hal yang diketahui oleh manusia, karena manusia umpama ditanyakan kepada orang yang punya akal, tentu akan menerima. Yo pas, tentu. Makanya di dalam Al-Quran wa asyiruhunna bil ma'ruf, dengan yang pantas. Kata pantas itu ditanyakan kepada orang yang lahir hukul as-salimah. Nah terus syariat itu apa? Syariat itu adalah kamal munazil ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimal ulama minal kitab was sunnah nassan wastinbatan. Yaitu suatu hukum-hukum yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual atau kontekstual yang terkumpulkan dalam kitab akidah, fikih dan akidah, fikih dan tasawuf. Tasawuf itu syariat. Tiga syariat itu tiga itu. Syariat itu yang menyangkut fikih, menyangkut akidah, fikih dan berarti akhlak cocok dengan tiga-tiga itu. Tidak hanya cukup dengan tiga-tiga itu saja, tapi harus cocok dengan akal.
Di situ kesimpulan yang saya tulis keseluruhannya hanya itu. Nah, makanya dalil-dalil yang senyum muratul adam qadamun ala ta'ah. Ini hanya jabarkan akhlak yang ini. Sudah lama, sudah banyak yang saya sampaikan ini hampir 2 jam saya sampaikan. Ini kalau saya tuliskan nanti sampai malah apa itu namanya kehabisan energi, terus entean kapan menghargai. Tapi kesimpulan yang saya tulis itu hanya itu saja. Cuma yang sejarah ini nggak katut ini kehidupannya, nggak ikut menurut terlalu banyak kalau ditulisnya sejarahnya. Tapi firqah-firqah sudah ada, maka saya kembalikan kepada ini moderatornya tentang orang pora ini. Lihat, sampai. Ada pertanyaan ini aku diatur di moderator apa? Langsung, betul dia moderator itu. Nah, sudah, biar saya bisa istirahat. Kalau tidak ada moderatornya, saya nggak bisa istirahat. Yang ngomong terus saya itu ya kesel dibayar. Nih, kurang lebihnya kami mohon maaf dengan maafan. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang bertanyakan. Mari kita bicara, mari kita dialogkan, mari kita bahas bersama-sama dengan sistem musyawarah. Karena saya tidak lebih pintar, tidak lebih ngalim daripada kalian semuanya, karena kalian masih muk di dalam pelajarannya. Kalau saya sudah hanyep, tapi sudah bertahun-tahun itu hanyep, jadi pun sudah lama sekali saya hanya. Jadi biar kalau dulu itu saya keras, kalau problem sekarang sudah mulai lembek dan suwek benar. Ini saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.